Puji Tuhan jika kita pagi hari ini kita boleh kembali bersama untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Sebagai kerinduan kita bersama bahwa hari ini rindu untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan, untuk bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan ketika Dia naik ke surga dan Dia memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita. Yang menjadi kerinduan setiap kita pada pagi hari ini, yang rindu untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan kita rindukan senantiasa di dalam hati kita bahwa kita rindu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu. Dan ketika Dia naik ke surga, Dia menjadikan seorang penolong bagi kita. Roh Kudus itu hadir saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kami berterima kasih pada Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai seorang yatim piatu, tapi penolong itu benar-benar hadir dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sama-sama, Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah mati bagiku, sebab Dia Tuhan.
besar. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Mari lebih lagi katakan besar, besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari lebih lagi nyatakan besar Allahku, oh nyanyikan besar selamanya dan ajaib Tuhanku. Mari nyatakan lebih lagi besar Engkau Tuhan, besar Engkau Yesus, besar Allahku, besar Kau mulia, selamanya besar, ajaib, ajaib Engkau Engkau Tuhan, karena Allah yang memiliki seluruh isi dunia ini. Bahkan hidup kami adalah menjadi orang yang percaya, yang menjadi milik-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur, terima kasih kepadamu, karena Tuhan selalu melawati kami. Tuhan selalu memanggil kami untuk masuk dalam satu persekutuan yang indah bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk hidup ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dapat pergunakan waktu yang indah ini sebaik-baiknya untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bapa di sorga, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir dalam hati kami, dan Engkau kembali memberikan hati yang baru, di mana kami dapat menaikkan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih untuk hidup ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kami. Biar ya Tuhan, kami mau tetap setia tinggal dalam Engkau ya Tuhan. Dan biar Tuhan tetap bekerja dalam hidup kami. Tuhan telah memberikan anugerah yang berlimpah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat pergunakan waktu ini sebaik-baik tuh bagi Engkau. Engkau hadir dan jamah kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk hidup ini yang telah menjadi milik-Mu. Ibadah pagi hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan kepada kami
kemampuan hati yang baru untuk dapat bersyukur bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersuka cita pagi hari ini. Kami mulaikan ibadah pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Kami persilakan boleh saudara duduk. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia telah mati bagi kita, bangkit bagi kita, dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, amin.
jadi lebih dari bisa saya tunjuk kamu jadi lebih dari sekali lagi kita jadi lebih dari siapa yang menang di dalam Tuhan lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan yang mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan berikan tepuk tanganmu di atas kepalamu sama-sama katakan ku menang Sama Yesus Tuhanku ku menang di dalam peperangan ku menang atas segala setan. haleluya haleluya lebih keras lagi ku menang Sama Yesus Tuhanku ku menang di dalam peperangan ku menang atas segala setan haleluya sekali lagi ku menang sama Yesus Tuhan ku menang di dalam peperangan ku menang atas segala setan haleluya bisa tangannya haleluya yang mundur haleluya yang bangkit haleluya Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau menjadikan kami murid-murid-Mu yang menerima Roh Kudus-Mu pada saat pagi hari ini. Dan ini yang menjadi doa kami bersama Tuhan. Datanglah dan penuhi akan setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Datanglah dan penuhi kami Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Biarlah urapan Roh Kudus itu turun tengah-tengah kita. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu.
akan air, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Penuhi kami terus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, sehingga kami kuat di dalam Engkau. Haleluya. Pagi hari ini kembali kami ada di hadirat-Mu, mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari berbicara dalam hidup kami, ungkapkan isi hati-Mu, berfirmanlah Engkau bagi kami, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau saya boleh ada lagi di hadapan saudara, diundang oleh Bapak Ibu Gembala untuk melayani di acara ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada pagi hari ini. Saya bersama istri dan anak datang dari Keraksaan. Oleh kemurahan Tuhan lancar-lancar saja. Tuhan memberkati. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Ayat yang sering kita dengar di momentum kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 6 sampai yang ke-11. Saya mengajak saudara membaca secara bergantian dengan suara jelas nyaring, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 6 sampai 11. Saya bacakan ayat 6, saudara 7, saya 8, saudara 9 dan seterusnya. Dengan tema di atas, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Bisa berkata amin. Puji Tuhan. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Arti kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi setiap orang percaya. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita secara detail percakapan antara murid-murid dengan Yesus pada momentum di mana saat-saat dia mau naik ke sorga. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematiannya dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kurang lebih 500 saudara sekaligus. Kalau saudara baca 1 Korintus 15 ayat 6. Kitab Kisah Rasul ini mencatat lebih detail mengenai percakapan antara Yesus dan murid-muridnya menjelang kenaikan ke sorga. Nah, dalam ayat-ayat ini, sebelum Yesus naik ke sorga, murid-murid bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Maksudnya kerajaan Israel secara jasmani. Murid-murid Yesus belum memahami benar arti seluruh peristiwa yang mereka alami. Banyak dari mereka masih berharap bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan Israel secara jasmani. Kerajaan Daud yang dihancurkan oleh Jenderal Titus itu. Akan tetapi Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya pemulihan itu adalah waktunya Bapa sendiri. Bisa berkata amin.
Tetapi Tuhan Yesus mempunyai misi yang lain yang bukan dari dunia. Yesus berpesan kepada murid-muridnya, yaitu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian sesudah meninggalkan pesan itu, Alkitab mencatat bahwa Yesus terangkat ke sorga sambil disaksikan murid-muridnya. Peristiwa ini membuat mereka tercengang. Akan tetapi dua malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka untuk mengingatkan pesan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Diingatkan kembali. Nah, persoalannya bagi kita dari kisah ini, apa makna, apa arti kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita orang yang percaya kepadanya? Yang pertama yang harus kita pelajari, yang pertama, makna bagi kita karena misi penyelamatan manusia dari dosa sudah selesai. Bisa berkata amin. Makanya dia naik ke sorga. Misinya berakhir sudah. Penyelamatan manusia dari dosa sudah berakhir. Artinya pekerjaan penebusan dosa manusia melalui jalan salib telah diselesaikan oleh Yesus. Dalam Yohanes 19 ayat 30, di situ dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ketika misi penyelamatan manusia dari dosa sudah selesai, maka dia kembali naik ke sorga. Karena tempatnya di sorga. Segala urusan dosa manusia telah diselesaikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Tetapi ketika kita berdosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Dosa bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun merahnya, akan diselesaikan oleh Tuhan. Artinya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Karena semua urusan dosa selesai. Dosa adalah penghalang segala-galanya. Penghalang berkat Tuhan datang dalam hidup kita. Penghalang pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup kita. Itu adalah dosa. Tetapi semua penghalang itu telah diselesaikan oleh Yesus. Makanya dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata begini. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bisa berkata amin. Artinya tidak ada dosa lagi yang bisa menguasai kita. Semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita yang pertama. Karena misi penyelamatan manusia dari dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan. Maka tidak ada dosa yang bisa menguasai kita lagi. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita yang kedua adalah supaya gereja menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus di dunia. Supaya kita, saudara dan saya, menerima kuasa Roh Kudus menjadi saksi Kristus bagi dunia. Artinya pekerjaan pemberitaan Injil sudah didelegasikan kepada kita. Bukan pekerjaan Yesus lagi, bukan. Tapi pemberitaan Injil, saksi Kristus sudah menjadi kewajiban kita. Dan Tuhan berjanji kalau kita menginjil, Roh Kudus memenuhi kita. Bisa berkata amin. Sudah didelegasikan pemberitaan Injil itu kepada gereja. Supaya kamu menjadi saksi di Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Itu perintah amanat agung. Ketika dia naik ke sorga, perintah itu wajib kita lakukan. Kalau kita memberitakan Injil, kita menjadi saksi. Roh Kudus mengurapi kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk terus menjadi saksi. Terus menjadi saksi, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Karena delegasi pemberitaan Injil, saksi Kristus sudah diberikan kepada kita. Bukan lagi pekerjaan Yesus, dia sudah di sorga. Jadi misi penyelamatan selesai, kemudian kita diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Roma 3 ayatnya yang ke-23. Perhatikan ini baik-baik. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dosa, penebusan dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, arti kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita, bagi gereja Tuhan. Yang ketiga adalah membuka kembali jalan ke sorga. Jadi Yesus naik ke sorga, membuka kembali jalan ke surga. Mengapa membuka kembali jalan ke sorga? Jalan ke sorga yang dulu tertutup karena dosa manusia, kembali dibuka oleh kenaikannya ke sorga. Jadi Yesus naik ke sorga, dia buka kembali jalan yang tertutup itu. Jalan yang tertutup ketika Adam jatuh dalam dosa. Manusia keturunan Adam semua jatuh dalam dosa. Dibuka oleh Tuhan kembali. Supaya kita bisa masuk bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan sorga kekal. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Makanya ketika Tuhan disalib, Alkitab mencatat, tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dibuka kembali. Dulunya tertutup, manusia jauh dari Allah, terpisah jauh dari Allah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi puji Tuhan, Yesus telah membuka jalan itu, membuat jembatan kembali. Dan kita bisa masuk di dalam sorga kekal selama-lamanya. Di dalam ayatnya yang ke Yohanes 14 ayat 6 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk jalan sampai ke sorga sudah dibukakan oleh Yesus. Artinya tidak ada jalan lain lagi. Orang bisa berkata ada banyak jalan ke Roma. Oke, ke Roma. Tetapi untuk ke sorga cuma satu jalannya. Yesus Kristus Tuhan. Karena hanya dialah yang membuka jalan itu. Tidak ada yang lain. Bisa berkata amin. Makanya tidak ada keselamatan dalam siapapun juga. Kecuali dalam Yesus Kristus. Kisah 2 ayat 14. Begitu luar biasa. Jalan keselamatan. Kisah 4 ayat 12 maksud saya. Jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya jangan terkecoh dengan ajaran-ajaran hari-hari ini. Keselamatan ke sorga itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Suatu waktu saya diundang untuk memberikan mata kuliah di salah satu pondok yang cukup terkenal di Probolinggo. Memberikan kristologi. Kemudian ketika saya memberikan kristologi selesai, saya minta berikan ruang tanya jawab. Tiba-tiba ada 2 mahasiswa bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kok orang Kristen begitu yakin masuk surga? Saya katakan, ya kami yakin. Karena itu ajaran Yesus. Saya berikan penjelasan. Kalau Anda ke Jakarta, tentu Anda belum pernah ke Jakarta. Anda butuh orang ke Jakarta, bukan? Pernah ke Jakarta untuk menuntun jalan saudara. Ke sorga, siapa yang pernah ke sorga? Tidak ada orang yang pernah ke sorga. Itulah sebabnya orang yang ke sorga menuntun kita pasti sampai di sorga. Hanya Yesus, dia orang sorga, rela menjadi manusia. Sehingga ketika dia menuntun kita ke sorga, pasti sampai di sorga. Karena dia orang sorga. Bisa berkata amin. Saudara tidak akan sampai di Probolinggo. Ketemu saya di Probolinggo kalau saudara belum pernah ke Probolinggo.
Saudara butuh orang ke Probolinggo, pernah ke Probolinggo menuntun saudara, maka saudara sampai di rumah saya di Probolinggo. Begitu juga ke sorga. Yang menuntun kita ke sorga Yesus, orang sorga sendiri. Makanya dia buka jalan supaya kita tidak tersesat. Makanya keselamatan hanya ada di dalam Dia, tidak ada kepada siapapun juga. Jadi kita bersyukur hari ini Yesus sudah buka sorga untuk kita semua. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Itu perlu ditanamkan dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita. Yang keempat, makna kenaikan ke sorga bagi kita. Yang keempat, menyiapkan tempat kita di sorga. Ya, Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Jadi kenaikan Yesus ke sorga sedang mempersiapkan tempat untuk kita. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa kan Bapak Ibu? Jalan dia sudah buka. Pintu sorga dia sudah buka. Tetapi bukan hanya terbatas membuka pintu sorga, tapi dia menyiapkan tempat bagi anak-anaknya. Bisa berkata amin. Dia siapkan tempat kita di sorga. Kenapa? Karena tempat kita di dunia hanya sifatnya sementara. Paling banter Alkitab katakan 70 tahun, dia kuat 80, selebihnya penderitaan dan kematian. Tetapi tempat yang sementara ini yang kita diami suatu waktu akan ditinggalkan. Alkitab berkata kemah tempat kediaman kita suatu waktu akan dibongkar. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan tempat kita di sorga kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya dia harus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat. Haleluya. Kalau dia nggak naik-naik, siapa yang mau siapkan tempat? Mungkin kita berpikir seperti murid-murid. Bukankah alangkah baiknya Yesus tetap ada dalam dunia? Ketika orang sakit disembuhkan, puji Tuhan, mereka senang. Tapi mereka pasti sedih. Kenapa Yesus meninggalkan mereka naik ke sorga? Tetapi yang keempat, dia di sorga menyiapkan tempat kita. Amin. Di dalam Filipi 3 ayat 20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kewarganegaraan kita bukan di Pare, bukan. Bukan di Jawa Timur, bukan. Bukan di NTT, bukan di Sulawesi Utara, bukan. Itu hanya sementara waktu. Tetapi kewargaan kita yang sebenarnya adalah sorga kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya dia sedang menyiapkan tempat bagi kita. Amin. Haleluya. Jadi makna kenaikan ke sorga yang keempat bagi kita adalah menyiapkan tempat kita di sorga. Yang terakhir, yang kelima. Apa makna kenaikan Yesus ke sorga? Yohanes 4 ayat 3 berkata begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang kelima, makna arti kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita adalah mempersiapkan kedatangannya kembali ke dunia untuk menjemput kita. Jadi dia tidak selama-lamanya di sorga. Tetapi ada momentum waktu yang sudah disiapkan bagi Bapa untuk kita. Dia datang kembali untuk menjemput kita. Haleluya. Mengapa harus dijemput?
Yang pertama karena kita adalah kesayangannya. Mengapa harus dijemput? Karena kita tidak tahu jalan ke sorga. Mengapa harus dijemput? Karena kita adalah hamba-hamba, anak-anaknya yang setia kepadanya. Bisa berkata amin. Makanya dijemput. Kenapa kita dijemput? Karena kita adalah orang-orang spesial bagi Yesus. Makanya dijemput. Dia jemput dengan kemuliaannya. Haleluya. 1 Tesalonika 1 ayat 10 berkata, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Mengapa Tuhan harus jemput kita? Karena ada murka yang akan datang bagi dunia. Dunia ini akan dibakar habis oleh Tuhan. Dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya dia jemput dulu kita, dibawa ke sorga, baru dia hancurkan dunia ini. Bisa berkata amin. Makanya dia harus ke sorga, dia siapkan tempat dulu, baru dia datang kembali untuk menjemput kita. Dalam Kisah 1 ayat 10-11 berkata begini. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat dia ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Perhatikan cara yang sama. Ada banyak pengajaran yang keliru hari-hari ini. Oh, Yesus datang secara diam-diam. Tidak. Bagi orang percaya, Yesus datang dengan kasat mata kita memandang, dengan spektakuler untuk menjemput kita. Amin. Dengan pasukan malaikatnya, dengan spektakuler kita bisa menyaksikan itu. Bukan secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba itu bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang percaya, kita bisa menyaksikan kedatangannya yang begitu spektakuler. Haleluya. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mari, hari-hari tersisa ini, Yesus ada di sorga, menyiapkan tempat bagi kita, dan dia akan datang kembali menjemput kita. Apa yang harus kita lakukan? Tetap berpegang pada iman kita, tetap setia melayani Tuhan, supaya ketika dia datang, mahkota kemuliaan dipakaikan kepada kita. Bisa berkata amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang saudara berdiri. Tutup Alkitab. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Yesus kau kebenaran. Kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
kasih-Mu selama aku hidup. Haleluya. Selama ku hidup, haleluya, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah kami hidup untuk Engkau, mengasihi Engkau. Mata kami terus memandang Engkau. Kami setia ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Engkau berkata, sabalah Engkau hambaku yang setia. Mari masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Meteraikan kebenaran ini dalam hidup kami, dalam hidup jemaat, supaya kami setia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga. Dan kami tahu ini satu petunjuk sebagaimana Engkau naik ke sorga. Engkau akan datang pada kali yang kedua. Lewat sangkakala Allah berbunyi. Maka pada saat itu Tuhan menjemput, membawa kami masuk ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Kau tolong, Kau berkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita boleh memperingati lagi hari kenaikan dari Tuhan. Ya, kemudian pada hari kenaikan Tuhan, Tuhan berkata, tunggu aku di Yerusalem. Dan 10 hari yang akan datang kita akan tiba pada hari Pantekosta, hari ketuaan Roh Kudus. Saudara boleh berikan waktumu kalau sempat, mulai besok malam 6:30, ya kira-kira 40 menit, biasa kita 1 jam lebih, ini hanya 40 menit. Saudara akan sama-sama berdoa dan kemudian ada firman Tuhan 10-15 menit, seri tentang Roh Kudus. Ya, besok saudara akan jelas siapakah Roh Kudus itu, ya. Kita sering bicara Yesus, sering bicara Bapa, ya, sering dengan Roh Kudus, tapi lebih jelas saudara akan tahu siapa Roh Kudus itu, ya. Tahu Tuhan adalah jalan kebenaran, ya. Tuhan jalan apa? Jalan kebenaran, ya. Tuhan benar Tuhan benar, saudara-saudara, ya. Sering saya katakan benar dan betul itu tidak sama, ya. Benar kan dan betul tidak sama. Nah, ada pendeta teman saya dari Sangir, dia khotbah dibilang benar dan betul tidak sama. Tadinya saya bingung, terus dibilang akulah jalan dan kebenaran, kita bisa sampai ke sorga. Terus dibilang kalau aku bilang akulah jalan dan kebetulan, nah itu salah saudara-saudara, ya. Nah, inilah kita, ya. Dia naik ke sorga, Dia menyiapkan tempat buat kita. Kita berdoa Tuhan, jalan terus supaya semua lebih baik lagi, ya. Memang agak sukar jalan sana sini, tapi kita berdoa Juni, Juli sudah lebih baik lagi, sekolah sudah bisa dibuka kembali, pekerjaan bisa lebih baik lagi, ya. Atas nama jemaat, saya pengen terima kasih kepada Pendeta Taingetan. Ini dia terkenal suami istri ini pendoa, ya. Ada seminar doa setiap tahun, ratusan orang yang ikut, ya. Mereka menjadi berkat dalam pelayanan itu. Mari kita akan berdoa untuk persembahan. Kolektan bisa maju ke depan. Ingat, ya, hari ulang tahun gereja kita 30 Mei, ibadah 1, 2, 3 dan 4 dilayani oleh Pendeta Poluan, ya. Ketua Majelis Daerah Sulawesi Selatan, sekaligus dia pimpinan Sekolah Alkitab Malino, ya. Dia akan melayani pada ibadah hari ulang tahun gereja, ya. Tuhan menolong kita bisa masuk ke 91 tahun, ya. Ini karena kebaikan Tuhan dan bukan hanya buat kita. 91 tahun yang lalu dimulai di sini
Dan hampir semua gereja yang ada di Pare Kediri ini, aliran GPD 890 dimulai dari gereja ini, ya. Pindah dan kemudian akhir. Dan juga ada 70-an yang ada di seluruh Nusantara. Tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan dahsyat. Firman Tuhan yang kita sudah terima juga dahsyat dan luar biasa, ya. Ibadah 2, 3 dan 4 akan berlangsung nanti. Dan Tuhan tolong, Tuhan berkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita pujikan indah rencana-Mu Tuhan. Dan nanti Bapak Yuel mengucap syukur dan Pendeta John Tengetan doa berkat. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Tuhan punya rencana yang indah. Walau ku tak tahu, Banyak kali kita bingung, kita tidak mengerti. Tapi Tuhan mau tolong. semua jalanmu. Terima kasih Tuhan. Tak tahu Tuhan, Haleluya. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur pada ibadah kenaikan Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, karena Engkau telah menuntun kami, menyelamatkan kami, dan Engkau telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki integritas, anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak yang tunduk akan Engkau ya Tuhan. Supaya kehidupan kami ini Tuhan tuntun selalu. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah menebus dosa kami. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat akan Engkau. Firman menjadi pegangan kami, supaya kehidupan kami tidak tersesat di akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memberkati pelayanan hamba-Mu Pendeta John sama keluarga. Dan pelayanan beliau Tuhan memakai dari hari ke hari. Terlebih juga kami berdoa untuk pelayanan Bapak Ibu Gembala kami ya Bapak. Tuhan memakai beliau dalam menggembalakan kami sedang jemaat di tempat ini. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi Engkau yang Tuhan selalu tuntun. Karena kami percaya Tuhan memanggil kami untuk kami menjadi saksi-saksi yang hidup. Supaya kami Tuhan dari hari ke hari apapun keadaan kami, kehidupan kami tetap berkualitas, tetap bersinar, dan tetap kuat di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau akan menuntun kami supaya kehidupan kami selalu diberkati. Kami serahkan seluruh atas kehidupan kami di dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami apapun masa-masa sulit ini. Saat kami belajar menurut firman-Mu, kami akan selalu Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kedua, ketiga, dan keempat, dan juga rencana untuk
perayaan ibadah HUT gereja kami. Kami percaya Tuhan segala suatu persiapan untuk Tuhan memakai kehidupan kami semuanya, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami mengucap syukur dan berterima kasih. Mari tebusan darah Kristus angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai engkau dengan berkat jasmani melimpah-limpah, ambat terlebih rohani melimpah-limpah. Demi nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kami tamatkan ibadah ini dalam satu nama yang heran, nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Semua katakan amin.